Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah juga tidak membayar zakat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersolawat kepada kekasihnya, menyuruh kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dulu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka dari itu kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji umat Islam, ajaban li amril mu'min. Sungguh istimewa orang muslim itu, sungguh istimewa orang mukmin itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan memberikan kita ibadah dan dengan menetapkan suatu ibadah yang dimana dengan ibadah itu kita dapat meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam agama kita ada ibadah sholat, yang dimana dengan ibadah sholat ini adalah ibadah yang pertama Allah hisab ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat adalah ibadah yang pertama Allah hitung. Walaupun bagus amal kita, walaupun bagus puasa kita, sering kita membayar zakat, tapi ketika ibadah sholat kita tidak bagus, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak menganggap bagus ibadah kita yang lainnya. Maka dari itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bermunajat sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang penuh mubarakah ini. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang di luar sana, ia sehat, ia lebih kuat daripada kita, tapi dengan berat hati ia melangkahkan kakinya ke masjid. Mungkin ada salah satu saudara kita di luar sana, ia kelihatan di masjid 2 kali dalam setahun. Ia hanya sholat dalam keadaan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan mungkin juga ada seseorang saudara kita di luar sana yang dimana ia hanya kelihatan di masjid 1 minggu, 1 hari dalam sepekan. Ia hanya hadir, ia hanya bersolat, ia hanya sholat berjamaah dalam ketika itu hari Jumat telah tiba. Maka dari itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena hanya dengan nikmat iman dan Islam inilah kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Fathul Qarib, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul rajuli fi jama'ati, sholatnya seseorang dalam keadaan berjamaah, tazidu ala sholatihi fi baitihi, lebih baik daripada sholatnya orang yang berada di rumah. Betapa banyak orang yang malas melangkahkan kakinya ke masjid, betapa banyak orang yang lebih kuat, punya kendaraan yang mewah, tapi ia malas untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Betapa banyak orang yang lebih kuat, ia sehat, ia bugar, lebih kuat daripada kita, tapi dengan berat hati, bahkan kakinya saja lihat, bahkan berat sekali kakinya untuk melangkahkan
kakinya untuk menuju ke masjid. Kenapa? Karena ia tidak mengetahui bahwa sholat berjamaah tazidu ala sholat di baiti lebih baik daripada sholatnya yang berada di rumah. Tidak cukup daripada itu, wa sholatihi fi suqihi, sholat berjamaah juga tazidu wa sholati fi sauqihi, lebih baik daripada sholatnya orang yang berada di pasar. Apa maknanya? Mungkin dia adalah seorang pedagang, mungkin dia adalah seorang yang bekerja di pasar, tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita bahwa sholatnya seseorang yang berada di pasar itu kurang pahalanya dibandingkan sholatnya orang yang berjamaah. Maka daripada itu, apapun pekerjaan kita, apapun amal yang telah kita perbuat, apapun pekerjaan kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita lewat seorang muadzin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita hayya 'alas shalah, maka marilah kita untuk bergegas menuju rumah Baitullah, menuju rumahnya Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan, untuk mendirikan suatu kewajiban, suatu ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang sholat berjamaah? Bid'an wa 20 darajah, maka ia akan memperoleh 20 derajat. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita bahwa sholatnya orang yang berjamaah lebih mulia, lebih afdal 20 derajat dibandingkan sholatnya orang yang berada di rumah maupun di pasar. Sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat maut di dalam khutbah Ustaz Abdul Somad, apa kata malaikat maut? Apa kata beliau? Setiap hari 70 kali malaikat maut menatap mata kita, memandang wajah kita. Apa kata dia? Ya Allah, aku cabut nyawanya. Apa kata Allah? Jangan dulu. Kenapa? Mungkin ia akan bertobat. Apa kata malaikat? Tidak ya Allah, aku cabut nyawanya. Ini hambamu ketika ia bekerja, ketika azan telah berkumandang, ia tetap bekerja. Ia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya. Sementara engkau telah memanggilnya untuk menghadap kepadamu. Aku cabut nyawanya ya Allah. Apa kata Allah? Jangan dulu wahai malaikat. Kenapa? Karena boleh jadi malam ini ia bertobat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kemudahan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa semua di antara kita pasti akan mati dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isma kita, hiduplah sesuka hatimu. Apapun yang ingin engkau perbuat silahkan. Engkau ingin meninggalkan sholat silahkan. Engkau ingin lebih mementingkan hartamu, engkau ingin lebih mementingkan anakmu silahkan. Tapi ingat, fa'inna laka maitun, engkau akan mati, engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat baginda Nabiullah Muhammad SAW harus memperbanyak ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Tidak cukup demikian, daripada itu banyak lagi kemuliaan sholat berjamaah. Wadhalika, dan itu anna ahaduhu, salah satu di antara kalian idza tawadda fahsanal wudu, jikalau engkau ingin berwudu maka fahsanal wudu. Betapa banyak riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang hamba Allah, ada seorang hamba yang dimana dia sholat dalam keadaan berpuluh-puluh tahun, dia sholat dalam puluhan tahun, dia sholat dalam ratusan tahun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menerima sholatnya. Kenapa? Karena ia melupakan suatu pesan Rasulullah SAW. Apa itu? Fahsanal wudu, maka perbaikilah wudumu. Kenapa? Karena walaupun sholat kita bagus, walaupun sholat kita khusyuk, ketika wudu kita tidak bagus, ketika wudu kita tidak sempurna, maka sholat kita juga tidak menjadi tidak sempurna. Maka dari itu kita ketika ingin melaksanakan sholat, ketika kita ingin mengambil air wudu, maka fahsanal wudu,
Bahkan seorang sahabat Nabi, seorang menantu Nabi, siapa itu? Ali bin Abi Thalib, ketika ia ingin berwudu, bergetar badannya, bergetar tangannya, ketika ia ditanya, wahai Ali, mengapa engkau bergetar dan ketika mengambil air wudu? Apa kata Ali? Aku ini mengambil air wudu, aku ingin menghadap kepada sang raja, aku ingin menghadap raja dari Maharaja, seorang yang memiliki kebijaksanaan, seorang Allah yang memiliki zat kemuliaan, yang memiliki kekuasaan. Maka daripada itu aku bergetar. Kenapa? Yang aku ingin hadapi sekarang adalah Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang menghidupkan aku. Maka dari itu aku bergetar. Kenapa? Aku ingin bersungguh-sungguh dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja ketika ada seseorang yang terhormat, ada seorang bupati misalkan, ingin bertemu, ingin menghadap kepada kita ingin menghadap kepada seorang bupati tersebut, maka pastilah kita akan memperbaiki tampilan kita. Kenapa? Karena kita akan memperbaiki penampilan kita. Kenapa? Karena ia adalah seorang bupati. Tapi ketika kita berwudu, ketika kita mengambil air wudu, yang kita ingin menghadap kepada seorang zat yang mulia. Ia bukan bupati, ia bukan raja, tapi ia adalah raja dari segala raja. Ia adalah maha kuasa, ia adalah maha pencipta, ialah menghidupkan kita semua. Maka daripada itu, ketika kita ingin melaksanakan sholat, ketika kita ingin mendirikan sholat, jangan lupa bahasana wudu, maka perbaikilah wudumu. Thumma atal masjidah la yanhaduhu illa sholat. Kemudian dia keluar dari rumahnya, tidak ada yang dia inginkan. La yuridu illa sholat. Tidak ada yang dia inginkan kecuali sholat. Dia keluar dari rumahnya, dia berniat untuk sholat berjamaah. Maka Rasulullah SAW memberikan suatu kemuliaan, memberitahukan kepada kita bahwa lam yaqtu khutwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah dari rumahnya dengan niat yang lurus, illa rufi'a lahu darajatan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya satu derajat. Semakin banyak langkah itu, semakin banyak pula, semakin tinggi pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Kita melangkahkan kaki, hanya dengan melangkahkan kaki saja Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita. Maka daripada itu, walaupun kita dalam keadaan sakit, ketika kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, maka marilah kita melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa? Karena betapa banyak saudara kita yang sekarang berada di ruang ICU, yang sekarang berada di rumah sakit, ketika ia mendengar suara azan, apa katanya? Nanti aku ingin sholat ketika aku telah sembuh. Tanpa ia ketahui bahwa tidak ada jaminan bahwa ia akan keluar dari ruangan ICU tersebut dalam keadaan sehat. Kenapa? Jika ajalmu, jika ajal itu tiba, la yastaghfiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak dapat pula dipercepat walau sesaat. Maka daripada itu, apapun yang kita alami, apapun perasaan kita, loyo kita, mungkin jalan kita karena bekerja, tapi ketika kaki itu masih dapat melangkah ke masjid, maka langkahkanlah kaki kita. Kenapa? Karena di situ ada kemuliaan, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat satu derajat kita di setiap satu langkah kita. Tidak sampai di situ, walaupun anhu bila qati'atun, Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali kita melangkah dari rumah ke masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghapus satu kesalahan kita. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu seorang pendosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pendosa adalah bertaubat. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pengasihnya, penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memberikan kita kemuliaan. Bahkan ketika kita hanya melangkahkan satu langkah kaki kita untuk menuju ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus satu kesalahan kita. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita adalah seseorang yang penuh dengan dosa. Ada sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi menangis di akhir hayatnya. Kenapa? Ia takut ketika ia dijemput oleh Allah, ia takut ketika ajalnya telah sampai, ia takut amalnya
belum cukup. Kenapa? Bukankah Imam At-Tirmidzi adalah penghafal Al-Quran? Ia adalah seorang ulama yang besar. Ia adalah seorang kiai. Ia adalah seorang syekh yang dimana dikenal dengan keilmuannya. Tapi di akhir hayatnya, ia masih sempat menangisnya. Sejadi-jadinya sampai hampir buta mata beliau. Kenapa? Ia takut ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalnya belum cukup. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua? Jadi makmum saya jarang, jadi makmum saya kadang masih masuk, jadi makmum saya kadang masih lalai. Belum tentu untuk kita sempurna. Maka daripada itu, dari sekarang marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita kemuliaan. Betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Allah Subhanahu Wa Taala menghitung langkah kaki kita sampai kita masuk ke dalam masjid. Pada ada orang masjid, kemudian maka jika dia masuk ke dalam masjid, karena fi sholati maka fi sholati dia taksibuhu. Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita telah masuk ke masjid, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghitung kita dalam keadaan sholat. Mungkin kita masih sementara berzikir, mungkin kita masih sementara berdiri, mungkin kita sementara membaca Al-Quran, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghitung kita dalam keadaan sholat. Betapa mulianya ibadah sholat itu. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, dan para malaikatnya Allah bersolawat kepada kita selama di majlisi, selama kita berada di masjid yang kita tempati. Maka betapa beruntungnya orang yang ketika muadzin berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dengan suara muadzin. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajak para hambanya untuk menghadap kepadanya. Maka betapa beruntungnya orang yang senantiasa segera menjawab panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia rela datang duluan ke masjid. Betapa beruntungnya dia. Kenapa? Yusholluna ala ahadikum, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada hamba madama fil majlisi, selama dia berada di dalam masjid. Tidak hanya bersolawat, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala juga mendoakan kita, juga mendoakan seseorang yang berada di masjid selama ia berada di masjid. Apa doa malaikat tersebut? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah rahmatilah hamba ini. Ia datang ke masjid, ia datang ke masjid untuk menghadapmu. Yang perlu kita ketahui bahwa mungkin sebahagian di antara kita menganggap bahwa ibadah yang paling agung adalah puasa. Mungkin sebagian di antara kita menganggap ibadah yang paling mulia adalah menghafal Al-Quran. Mungkin sebagian daripada kita bahwa ibadah yang paling baik adalah haji. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena amal kita. Kita masuk ke dalam surganya Allah bukan karena amal ibadah kita, tapi kita masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmat, dengan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat mendoakan kita, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Jadi yang kedua adalah Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ketika kita yang meminta taubat, ketika kita yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita setiap hari setelah sholat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, Rabbighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Tapi belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Boleh jadi Allah Subhanahu mengampuni kita, tapi boleh jadi juga tidak. Kenapa? Bisa kita ini kotor. Berapa kali kita mencaci saudara kita, berapa kali lisan kita mengeluarkan kata makian, berapa kali lisan kita menghina saudara kita. Tapi ketika malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemungkinan besar Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni kita. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa malaikatnya Allah adalah seorang makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa malaikat berikutnya?
taubatnya. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubat darinya, terimalah taubat terimalah taubatnya. Mungkin kita ketahui bahwa innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat. Tapi ketika kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kita? Apakah ada jaminan bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lisan kita kotor, kita dengan Allah memiliki hijab, jauh jarak kita di antara kita dengan Allah. Maka daripada itu, dengan sholat berjamaah, maka itu akan menjadikan kemuliaan yang dimana dengan itu malaikat akan mendoakan kita. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya. Malam yu'dzibihi, selama ia tidak menyakiti hati saudaranya. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, belumlah seseorang beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai kalian cinta kepada saudara kalian ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kalian cinta kepada diri kalian sendiri. Malam yuhibbi, dan dia tidak dalam keadaan berhadas. Maka daripada itu, betapa pentingnya ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita membersihkan tubuh kita, bukan hanya bagian kita yang bersih, tapi tubuh kita juga harus ikut bersih. Maka daripada itu, andailah seseorang mulia karena jabatannya, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Andailah seseorang mulia karena hartanya, maka Qarun sampai sekarang harta yang masih tertimbun di dalam tanah. Dan andailah seseorang itu mulia karena ilmunya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai dari ketakwaan hamba tersebut. Maka daripada itu, bolehlah bertakwa seseorang ketika ia boleh melaksanakan, ia boleh mendirikan suatu ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, As-Sadiqul Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyan hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna fahman nabi wa hudal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa lana fuqara alimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah. Alhamdulillah.